Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muntahab. Perkenalkan, nama saya Agus. Perkenalkan, nama saya Andi Besetan Rusupala Pak Benteng. Perkenalkan, saya Firman Basir. Perkenalkan, saya Nurul Safira. Perkenalkan, saya Tirtawati Putabuga. Perkenalkan, nama saya Trifidi Ramadanti. Hai semua, perkenalkan, nama saya Zara Yusara. Nah, baik teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 5 akan membuat video tentang pembuatan tape dari singkong. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa tape dari singkong tersebut adalah salah satu produk dari rekayasa produk pertanian. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian ikuti video yang kami buat ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan teknik bioteknologi yang dilakukan dengan cara sederhana tanpa adanya rekayasa genetika, di mana bioteknologi ini lebih memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Secara umum, fermentasi adalah semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang merupakan metabolit primer atau sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Ada beberapa contoh makanan yang diolah secara bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi antara lain tempe, kecap, tauco, oncom, tape, yogurt, keju. Ada beberapa manfaat dari bioteknologi konvensional. Di antaranya, pertama, menghasilkan produk baru dari bidang pangan, yakni susu menjadi yogurt. Yang kedua, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Yang ketiga, membuat makanan dan minuman lebih tahan lama, misalnya asinan. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tapai. Tapai atau yang biasa kita sebut dengan tape merupakan kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia sendiri atau negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya berupa umbi, singkong, dan beras ketan. Tape sendiri merupakan salah satu makanan yang cepat rusak karena adanya fermentasi lanjutan setelah kondisi optimum fermentasi tape ini tercapai. Nah, adapun jika ingin disimpan lebih lama, tape dapat disimpan di ruangan yang bersuhu dingin. Contohnya kulkas. Setidaknya dengan cara ini, tape dapat disimpan kurang lebih 2 minggu. Hasil dari fermentasi lanjutan tadi adalah produk yang asam beralkohol, yang mana biasanya tidak enak lagi untuk dikonsumsi, atau yang bisa kita sebut dengan tidak fresh lagi. Jadi, sebaiknya tape langsung dikonsumsi setelah jadi. Nah, adapun jenis-jenis tape berdasarkan substratnya. Contohnya seperti tape singkong, yang substratnya tentu saja singkong, substrat umbi contohnya seperti tape talas, dan beras ketan ya tentunya tape beras ketan. Dalam proses fermentasi tape digunakan beberapa jenis mikroorganisme. Contohnya seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Mucor sp, Candida utilis, dan Pediococcus sp. Tape singkong memiliki nama-nama yang berbeda di tiap-tiap daerah. Contohnya seperti Jawa Barat dikenal sebagai puyem. Nah, masyarakat di Jawa Timur mengenal tape sebagai tape telo. Adapun masyarakat Sulawesi mengenal tape singkong sebagai poteng. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat tape singkong yaitu Yang pertama, panci untuk mengukus ubi. Yang kedua, pisau. Yang ketiga, ubi kayu. Dan yang keempat yaitu ragi.
Pertama-tama kita potong singkong menjadi beberapa bagian. Setelah kita potong seperti ini, ubi kita pisahkan dari kulitnya agar mudah untuk dibersihkan. Setelah dikupas, kita mencuci singkong agar lebih bersih. Setelah kita cuci tadi, singkong kita pindahkan ke tempat dandang. Setelah itu kita kukus selama 20 menit. Setelah kita kukus selama 20 menit, singkong kita dinginkan di tempat atau di wadah-wadah. Setelah singkong dingin, kita tata singkong di atas daun pisang. Usahakan singkong tidak boleh tersentuh oleh tangan secara langsung karena akan mempermudah terjadinya kontaminasi. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan. Kemudian taburkan ragi tape ke atas singkong. Taburkan secukupnya, jangan terlalu banyak. Setelah singkong telah ditaburi ragi tape, selanjutnya lipat daun pisang sampai singkong semuanya tertutupi oleh daun pisang. Kemudian masukkan singkong yang telah dibungkus dengan daun pisang ke dalam wadah dan tutup dengan rapat, lalu biarkan selama kurang lebih 2 hari atau 48 jam. Ini adalah hasil dari fermentasi tape singkong yang telah difermentasi selama 2 hari. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, pembuatan tape dari singkong kami berhasil. Singkong yang telah kami fermentasi rasanya menjadi manis, juga terdapat cairan yang manis pula. Hal ini terjadi karena adanya jamur Saccharomyces cerevisiae yang bekerja dengan baik dalam pembuatan tape singkong ini. Jamur ini menggunakan glukosa dalam singkong ini sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong menjadi lunak. Selain itu, jamur tersebut ini mengubah glukosa menjadi alkohol, sehingga terdapat cairan setelah difermentasi. Enzim pada jamur ini dapat memecah karbohidrat pada singkong, sehingga dapat mengubah menjadi gula yang lebih sederhana. Maka dari itu tape yang terdapat pada singkong tersebut dapat menjadi manis tanpa diberi gula.